Hai guys, hari ini saya mau cerita tentang anak saya yang bernama Domdom. Jadi saya mau cerita awal mula bagaimana saya bisa sampai adopsi Domdom. Domdom itu anak saya yang ke-9, masih baby dan umurnya masih 1 bulan. Pada awal mimpi yang saya ingat itu tiba-tiba saya sudah berada di dalam suatu hutan. Nah, hutannya itu gelap sekali. Di kiri kanan banyak banget pohon-pohon besar yang sampai ketinggiannya bisa dibilang menutupi langit. Untuk cahaya bulan pun hanya terlihat samar-samar saja. Di dalam mimpi tersebut saya berjalan kaki dan tersesat. Saya jalan sana sini, muter sana muter sini, kok kembalinya di lokasi yang sama. Kemudian saya dengar ada suara kayak suara serigala. Nah, saya langsung takut dong. Ya pastinya takut digigit. Walaupun saya belum melihat serigalanya, baru hanya mendengarkan suaranya. Pada saat itu angin pun kencang banget, untuk jalan pun susah. Saya jalan terus, lalu saya melihat dari kejauhan itu ada sebuah cahaya lampu kuning yang remang-remang. Kemudian saya jalan menuju cahaya tersebut dan saya masuk ke sebuah desa yang ada di tengah-tengah hutan. Pas saya masuk, saya lihat kok desanya sepi banget ya. Tapi banyak banget suara-suara yang seperti orang berteriak, menangis, jejeritan, dan suara-suara kayak banting-banting barang. Dan juga ada suara seperti memukul sesuatu. Tapi di sana saya nggak ngeliat satu orang pun. Nah, semakin takutlah saya karena tidak ada siapapun di rumah-rumah yang ada di pinggiran-pinggiran desa tersebut. Tapi anehnya banyak banget suara-suara yang jejeritnya histeris banget. Di sepanjang desa tersebut itu banyak sekali rumah-rumah kayu yang tua. Jadi rumah-rumah tuanya itu seperti kayak gubuk. Udah itu berjejeran di sepanjang jalan. Saya masih jalan terus, kemudian saya menuju satu rumah yang di depan rumah tersebut ada pagar kayu yang sangat tinggi. Lalu saya buka pintunya. Di sana saya melihat ada rumah kayu juga. Tapi rumah tersebut di depannya ada tangga kayu. Mungkin bisa dibilang rumah panggung ya. Di sana saya lihat ada seorang wanita berpakaian jubah putih dan banyak memakai selendang-selendang putih juga. Wanita itu berambut hitam dan rambutnya hanya disanggul seadanya aja. Agak sedikit berantakan juga rambutnya. Saya lihat wanita itu sedang menangis sambil menutupi wajahnya dengan selendang putih. Wanita itu sedang duduk di tangga kayu di depan rumah. Lalu saya samperin aja wanita tersebut. Saya pegang bahunya. Pada saat saya menyentuh bahunya, wanita tersebut melihat saya. Wanita tersebut sangat cantik, tapi saya lihatnya memang agak sedikit samar-samar. Sambil menggenggam tangan saya, wanita tersebut bilang seperti ini, "Tolong saya, bantu saya." Kemudian wanita tersebut menyodorkan sebuah kain yang gulungannya cukup besar. Saya bingung dan saya tanya, "Apa ini, Bu?" Wanita itu hanya menangis dan hanya bilang, Tolong bawa anak ini pergi. Tolong rawat dan jaga dia dengan baik. Cepat pergi sebelum mereka datang mengambil anak ini." Pada saat itu saya belum sempat tanya apa-apa dengan wanita tersebut. Lalu saya dengar banyak banget suara orang lari-lari dan teriak-teriak. Semuanya adalah suara laki-laki, seperti nggak tahu kayak pasukan atau apa. Wanita tersebut sampai mendorong-dorong saya untuk cepat pergi, bawa anak ini. Saya belum sempat membuka bungkusan kain putih ini dan lihat dalamnya itu apa. Karena saya juga takut banyak pasukan yang datang dengan membawa pisau-pisau besar, nggak tahu itu pedang atau samurai. Saya berlari dan memasuki hutan yang pertama kali saya lewati. Kemudian saya terjebak di tengah-tengah hutan dan di sana banyak sekali binatang-binatang buas dan pasukan-pasukan yang tadi. Pada saat itu tiba-tiba datang banyak sekali serigala dan muncul juga harimau besar. Jadi ternyata serigala-serigala yang datang itu datang untuk melindungi si anak yang saya bawa. Dan juga ada si harimau yang berdiri di samping saya. Pada saat itu saya dikelilingin oleh serigala-serigala dan juga harimau. Jadi harimaunya itu saya lihat cuma ada satu tapi besar. Untuk serigalanya itu banyak, tapi saya nggak ingat ada berapa ekor. Tiba-tiba anak yang saya gendong itu menangis. Kemudian baru saya buka kain putihnya. Ternyata di dalam kain tersebut ada seorang anak bayi masih kecil banget dan satu tubuhnya itu berwarna emas. Pada saat itu saya lihatnya si anaknya masih dibungkus dengan bedongan. Sehabis saya buka kain dan lihat anak emas itu, kemudian saya bangun. Nah, pada saat itu kan saya ada adopsi Dumdum dan Domdom itu kan barengan. Awalnya saya kira yang bayi emas di dalam
mimpi saya itu adalah Dumdum. Ternyata saya salah, dan ternyata yang anak emas itu adalah Domdom. Bagaimana saya bisa tahu kalau Domdom itu anak yang datang ke dalam mimpi saya? Karena pada saat saya meditasi, saya dikasih lihat bahwa Domdom adalah anak yang dilindungi oleh serigala dan harimau. Dan wanita yang berjubah putih itu yang menyerahkan anak bayi ke saya adalah ibu kandung dari Domdom yang memberikan Domdom melalui mimpi kepada saya. Jadi ini semua adalah cerita awal mula mengapa saya bisa sampai adopsi Domdom. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan, dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, saya serahkan kembali kepada kalian semua. Saya tidak memaksakan untuk kalian mempercayai atau mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan informasi seputar tentang anak arwah, boneka Luktep, dan juga Gumantong, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen yang positif, dan juga di share ya. Terima kasih.